manusia itu satu-satunya makhluk eksistensialis. Apa itu makhluk eksistensialis? Makhluk yang bisa turun naik martabatnya di mata Allah. Nggak ada tuh makhluk lain. Jadi manusia bisa jadi lebih hebat daripada malaikat. Dibuktikan Rasulullah, panglimanya para malaikat yaitu Jibril, diminta mengawal Rasulullah untuk ke Mekah. Tidak sanggup Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini. Energi aku sudah tidak sanggup mendaki ke atas. Tapi Rasulullah melejit naik ke atas. Indah Sidratil Muntaha sampai ke puncak Sidratil Muntaha. Ini bukti bahwa manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Lebih hebat daripada panglimanya malaikat, yaitu Jibril. Tapi manusia juga bisa lebih turun daripada, lebih hina daripada hewan. Ya kan? Walaqad zara'na li jahannama minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Walaqad zara'na li jahannama, kami telah memenuhi neraka jahanam itu dengan bahasa jin. Jin itu tidak pernah naik ke atas lagi, tapi manusia masih bisa naik ke atas. Jin hanya bisa turun, tidak bisa naik lagi. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan menghayati kebesaran Allah. Ya. Walahum ainul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak bisa tertarik untuk menyaksikan kebenaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga tapi tidak mampu mendengarkan suran-suran ilahi. Ulaika kal an'ami, mereka itu akan turun martabatnya menjadi binatang. Balhum adallu, bahkan lebih hina daripada binatang. Jadi manusia bisa menjadi ahsani taqwim, lebih mulia daripada malaikat, tapi juga bisa turun menjadi asfala safilin, lebih hina daripada binatang. Kapan itu terjadi? Ya tergantung kemampuan manusia untuk menggunakan potensi dirinya yang dikaruniakan Allah itu. Famayya mal mithqala dzarratin syarran yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun pasti Allah akan tunjukkan efeknya, baik atau buruk. Ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, setelah Allah memberikan potensi itu, terserah Anda mau menggunakan ke kiri berarti neraka ujungnya, ke kanan berarti surga ujungnya kan. Nah, jadi choice di tangan kita sekarang ini. Jangan salahkan Tuhan kalau kita masuk neraka, karena kita sudah diberikan potensi. Potensi itu kita yang menggunakan, otonomi kita sebagai manusia bebas menggunakan, mau pakai ke surga, ibaratnya sebuah kendaraan kan. Mau pakai menuju ke surga, mau pakai menuju neraka, tergantung. Setirnya di tangan Anda. Jadi saya kira gitu Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nah, berikut ini Ustadz ada pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dina Samsiar di sini. Tadi disebutkan jin bisa masuk ke dalam peredaran darah. Apakah orang yang terkena santet itu bagi jin yang menyelusup ke dalam tubuh manusia? Karena kadang-kadang yang bersangkutan sakit, tetapi secara medis tidak terlihat apa-apa dalam hal ini. Iya. Mengingkari jin sama dengan mengingkari sebagian Al-Quran. Dalam Al-Quran ada surah Al-Jin, surah jin itu kan. Mengingkari sihir berarti mengingkari Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat tentang sihir dalam Al-Quran. Nabi pernah disihir oleh tukang sihir, tapi sahabatnya kena, sahabatnya korban. Ya. Jadi disihir juga, kena juga, tapi tidak berefek fatal. Nah, apa itu sihir? Itu tadi 3 surat terakhir itu kan. Pulang surat bifalak, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Itu surah sihir itu sebetulnya. Itu ada efek sih. Apakah cara kerjanya
sihir santet itu seperti apa, ya itu tergantung. Kalau di Maroko itu ada namanya zip, apa namanya itu ya, ramuan-ramuan tertentu yang terbuat dari rambut, ujung kuku, kemudian juga darah menstruasi. Jadi darah menstruasi itu bisa menjadi bahan santet yang eh, sangat efektif. Kalau di Indonesia mungkin darah bayi, ada yang menggunakan hati bayi, hati janin gitu ya. Perempuan hamil diculik untuk diambil itu ilmu hitam tuh ya. Itu dijadikan semacam unsur santet, tapi memang tergantung dukunnya itu. Maka itu dukun itu kan gurunya iblis tuh. Nah, hati-hati. Itu ada namanya sihir itu. Sihir tidak sama dengan hipnotis, tapi ada persamaannya juga sih sebetulnya kalau ada namanya hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu kita bisa mengobati orang dengan cara melakukan hipnotis. Hipnotis itu artinya kita membuat orang itu tidak sadar. Kita membuat orang itu lenyap rasa sensi apa itu rasa sakitnya. Jadi hilang rasa normalnya gitu ya. Itu namanya eh, hipnotis. Kalau sihir itu negatif connotation, gitu ya. Tapi kalau hipnotis itu ada positifnya, ada negatifnya. Ya, kita bisa menggunakan kekuatan jin untuk menutupi ya seseorang. Ya, kalau kita lihat di apa ya di beberapa pertunjukan, coba di American Talent itu kan, American Talent itu kan biasa menunjukkan ilmu-ilmu sihir. Nah, itu tipu-tipu mata sih sebetulnya. Hanya mata mayoritas yang tidak bisa melihatnya, tapi mata-mata alim yang enggak tuh dia tahu dia bisa membaca. Ya. Karena mata alim itu dia bisa melihat eh, hakikat. Contohnya kan sekarang musim haji, ada seorang wali ditanya oleh anaknya atau muridnya, ya Syekh, penuh banyak sekali orang di Padang Arafah ini pakai warna putih. Nyeletuknya, nyeletuk seorang wali. Aku tidak melihat seperti Anda lihat. Banyak orang yang pakai eh, kain ihram putih kayak malaikat gitu. Yang aku lihat itu adalah kebanyakan di antara mereka itu himar itu kudal, kuda kecil, himar. Yang banyak saya lihat ini himar yang menggunakan kain ihram. Ya, jadi mungkin para pendosa yang membungkus dirinya dengan kain ihram itu mukanya mirip himar, mirip babi, mirip monyet ya. Hati-hati. Uh, cantik itu artis kelas satu itu di dunia. Nyeletuk wali enggak. Ra'aituha ka'annaha qirdun yuqarqir. Aku melihatnya seekor kerah yang cengengisan. Gitu. Artis kelas satu dilihatnya sebagai monyet yang sedang cengengisan. Nah, kalau kita yang banyak dosa melihat artis itu cantik banget ya, dengan imajinasi yang macam-macam di kepala. Tapi para wali melihat, aduh, menjijikkan seperti monyet yang yokarkir, apa itu, cengengisan, jorok. Mungkin bergeliman maksiat atau apa gitu, Allahu a'lam. Nah, hati-hati. Ada orang yang mampu melihat dengan mata Tuhan. Kan ada hadisnya kan. Orang yang dicintai Tuhan, maka jadilah mata Tuhan dipinjamkan untuk melihat, telinganya dipinjamkan untuk mendengar. Jadi kalau kita pinjam mata Tuhan untuk melihat, berarti kita akan melihat orisinalnya, bukan kamuflasenya orang itu kan. Dan ada orang seperti itu, maka itu para wali itu
Dulu dia nggak mau bercakap-cakap melihat wajahnya orang. Kita kan natap wajah itu. Indahnya makhluk Allah, cantik, ya, hidung mancung, kemudian halus kulitnya. Tapi wali nggak mau lihatnya. Bukan takut berdosa. Iya sih, takut berdosa. Kita takut, dia takut melihatnya karena melihat takut nanti berdosa. Masya Allah, kenapa ada monyet jorok yang sedang cengingisan? Karena orang bergeliman dosa itu bagikan muka yang berpenyakit lepra parah. Nauzubillah min dzalik. Cantik sih iya artis. Tapi kalau langganan zina, langganan maksiat, itu mukanya itu kayak dilihat oleh mata mata malaikat melihatnya itu dagingnya menetes, me- ya Dracula gitu, kayak Dracula itu siap untuk menerkam kuntilanak. Gitu. Kuntilanak itu kan bisa tampil sangat cantik, tapi bisa juga tampil sangat jelek. Nah, para mata wali melihat hmm, perempuan cantik yang pendosa, laki-laki juga sama ya. Itu seperti Dracula, kayak vampire. Vampire itu kadang-kadang cantik kelihatan, tapi tiba-tiba taringnya memanjang, matanya melotot, suaranya meringkih, ngeri kita melihatnya. Jadi cantik tiba-tiba mengerikan. Ada orang bisa menyaksikan cantiknya, ada orang bisa menyaksikan jeleknya. Jadi kembali pertanyaan sihir itu bisa terjadi Bapak Ibu pada diri manusia. Ya. Manusia itu bisa punya kekuatan telepatis anak manusia itu bisa memberikan penyembuhan terhadap orang. Maka itu ada eh, namanya apa itu hmm, banyak jenis pengobatan melalui energi. Energi mengirimkan energi positif kepada seseorang seperti Reiki Master. Reiki itu pengobatan Cina tua ya, klasik Cina dengan kekuatan telapak tangan ini. Kedua telapak tangan itu kan ada energi loh Bapak Ibu sekalian. Ya, maka itu musafah, basuhlah mukanya dengan telapak tangan. Jangan pakai belakang tangan. Kan ini ada energi. Energi spiritual di sini di tangan. Anak-anak kita itu kalau nangis diusap-usap berhenti itu. Tapi kalau usap pakai belakang tangan begini enggak. Ini ada power di sini. Insya Nah, Allah. kalau power itu bisa dikonsentrasikan, energi kita itu bisa istilahnya itu dipompakan kepada orang yang sedang krisis energi, lemah energinya, kekuatannya. Itu bisa kayak ke strom tuh orang itu. Ada energi. Energinya itu bisa dibacakan dalam bentuk surah Al-Fatihah. Ya, bacakan di air itu. Energi air itu akan bertambah. Diminum itu bisa sembuh. Itu yang dilakukan Rasulullah. Pengobatan medisnya Rasulullah itu, ya kalau nggak dapat obatnya, belum dapat obatnya, langkah darurat itu membacakan surah Al-Fatihah, baru dikasih minum. Maka itu surah Al-Fatihah itu disebut dengan salah satu namanya surah Asy-Syifa, surat penyembuhan.